orang paling pispek. Pan, makasih nampak lu badan pispekmu. Pispek. Pispek. Abang nggak bisa, memang kau harus turun dulu kayaknya. Kamu di sini ya. Gila kalian, walaupun pembalap becak ini kan pembalap becak. Jadi jatuh dah awak lagi. Dah. Wih, balap. Jadi buat teman kita mau main-main lah kalau ini bisa dinaik kan? Kevin, iya. Kevin. Iya, kamu backup. Makan dia. Pan, masih empat ya? Kuat yo. Bakar. Siang. Kates rupanya. Alah, ini orang yang kates. Dre gitu aja nggak bisa. Dah bakar tangan kalian. Meledak di tangan kalian nanti. Udah goblok. Alah. Anginnya sedap kali. Iya, udah nanti aku makan dia. Tengok. Digonggong ya aku tadi. Pin, nanti kau pin. Ke obat nyamuk baru. Ya. Nah, yang ini punya siapa nih? Sini. Mana? Udah jangan jauh kali, Pan. Nah, hidupin Dre. Hidupin. Ini mercon apa gasing ah? Disco. Yalah joget. Mati apinya. Mati. Terbakar sih kira itu mati. Kejut oh. Yang kretek mana, Pan? Yang kretek mana? Kejut. Nggak tahu kayak gitu rupanya suaranya. Pikir disco doang. Aduh. Makanya nggak berani di kampung. Nah, itu kan baru enak. Tinggal hijau. Ada gesekannya macam punya tadi pagi. KR. Ibu tuh. Jangan kau mati kau.
Satu. Segera terlambat kan. Terlambat kau nyawa kau hilang. Ini kan? SD mau dilawan. Matilah kena air. Oh, hidup. Dewa kau lawan. Dewa. Bagian satu. Yuk. Sore kayaknya. Ini panas-panas sekali kita. Jauh sedikit. Ah, bodoh lambat. Kita angin PA. Itu angin. Aduh. Kayak mana ini? Dia nggak ajak lagi. Ada diskonnya. Ini kuat kali. Ya orang paling pispek. Parpan, makasih nampak lu badan pispekmu. Pispek. Pispek. Oke, paling Yang dari perwakilan kita. perwakilan orang dewasa Sutris, perwakilan anak-anak nih. Ya, Iya. kok di sini? Kita ya agak waras ya kan, Wian. Mana mau kita yang kayak gitu. Yang tiga ini memang agak lain. Offside udah ini. Apalagi ya sama? Ngapain lah orang ini masuk? Jangan kalian minum air tuh. Jadi kita ngapain lah kita? Ngapain ini? Pelan-pelan ya. Yuk. Tadi teman-teman kita balik pulang. Karena udah pulang bersama. Kita mau ke masjid dulu, tidur sambil baca buku. Ini emang nggak turun. Masa turun lah? Hah? Masa turun? Masa? Aku udah Belum mana turun. Masih semangat kan? Betul kalau masih semangat main puasa nih. Tadi yang udah mau ngajak Budi siapa? Agak berat. Tapi masih sanggup ya, alhamdulillah. Ini lagi ya kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi ini kisahnya singkat saja. Gimana galeri? Nah, gimana gitu? Nah, kena sini jari lagi. Mana? Iya. Ada. Apa? Kisah Nabi Muhammad SAW yang menjadi yatim piatu ketika masih berusia 6 tahun. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad kecil diajak ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya saat dalam perjalanan pulang, sang ibunda meninggal dunia. Hingga Nabi Muhammad resmi menjadi yatim piatu di usia 6 tahun tersebut. Jadi ketika Nabi Muhammad ziarah ke makam ayahnya, ketika mereka pulang bareng ibunda di tengah jalan, ibunda Nabi Muhammad SAW itu meninggal juga, wafat. Maka Nabi Muhammad pada itu usianya 6 tahun tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kecil diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya?
Abdul Muthalib. Namun tidak berselang lama juga beliau, kakeknya Nabi Muhammad SAW itu meninggal juga pada usia Nabi Muhammad itu 2 tahun setelah meninggal ibundanya, yaitu sekitaran 8 tahun. Kakek Nabi Muhammad juga meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib bukanlah orang kaya, sehingga untuk membantu pamannya, setelah dia meninggal kakeknya, Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya, yaitu siapa nama pamannya? Ya, nama pamannya adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini bukan orang kaya, sehingga untuk membantu pamannya Muhammad cilik atau Nabi Muhammad waktu kecil ikut mengembala hewan ternak. Apa itu hewan ternaknya? Domba. Ya. Itu mengembala hewan ternak atau domba. Lalu ketika cukup dewasa, bisa dibilang dewasa itu sekitaran ya 14 lah, sampai berapa tahun lah itu. Ketika Nabi Muhammad beranjak dewasa, dia ikut berdagang bersama pamannya dengan mengambil barang dagangan dari seorang janda kaya yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Mereka menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Dalam keseharian, Nabi Muhammad merupakan sosok jujur dan pekerja keras. Banyak orang yang terkagum-kagum akan akhlaknya tersebut, tak terkecuali saat berdagang. Karena apa? Nabi Muhammad saat berdagang itu sangatlah jujur sekali orangnya, akhlaknya mulia. Dalam kagum atas kejujurannya Muhammad dalam berdagang yang membuat bisnis perniagaan makin sukses, Khadijah pun merasa kagum. Ia pun melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya. Di sini Nabi Muhammad itu dilamar oleh Khadijah. Mungkin kalau sekarang kita yang melamar kita ya kan. Jadi makanya abang sampai sekarang belum nikah juga karena belum ada uang untuk melamar. Mudah-mudahan lah kan secepatnya. Ya nanti pastinya akan punya anak kalau udah nikah ya. Jadi kalau sebelum nikah belum. Jadi Siti Khadijah itu kagum atas kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang yang membuat bisnis perniagaannya makin sukses. Khadijah pun merasa kagum. Ia pun melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya. Padahal perbedaan usia dan status sosial tidaklah menghentikan langkah dua insan yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Nabi Muhammad SAW itu menikah pada usia 25 tahun. Insya Allah abang juga akan menikah pada usia 25 tahun. Tapi belum tahu juga sama yang mana. Sedangkan Siti Khadijah itu berusia 40 tahun kala itu. Jadi selisih sekitaran 15 tahun jarak Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama ketika sedang berhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu berupa surat Al-A'laq ayat 1-5. Hari itu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan. Hingga kini, tanggal tersebut diperingatkan sebagai malam nuzulul Quran, tahu kan? Atau malam turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam. Berbagai tantangan dan cobaan dihadapi dengan tegar demi menyebarkan tauhid. Jadi mungkin sekianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini menambah ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat. Setidaknya bisalah kita amalkan apa yang bisa kita amalkan. Satu adalah kejujuran. Jadi tadi yang budi, katanya mau budi, jangan lagi, karena memang kita harus menjadi manusia itu manusia yang berguna, jujur. Salah satunya adalah jujur. Nah, jadi siapa tadi yang mau budi? Nah, jadi kita mengikuti, yaitu mengikuti Rasulullah SAW adalah jujur. Jadi jangan ada yang budi, oke? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Tadi janda pakai janda kira. Masuk akal sebenarnya. Cuman nggak layak untuk dijawab. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin teman-teman?
Kalau nggak ada, mungkin abang yang bertanya. Dari yang kita ceritakan, yang kita bahas ini, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Lagi, selain dari itu, menikah tanpa melihat umur. Benar. Berarti dia bilang menikah tanpa melihat umur. Benar. Mungkin itulah yang dia dapatkan. Jadi nanti dia mencari yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Bisa aja kan, enggak harus yang di atas, bisa lebih di bawah kan, sesuai umur atau sesuai selera lah ya. Apa yang kau dapat dari yang kita pelajarkan sedikit ini? Capek gue. Nggak bisa berpikir aku udah lapar gitu. Oke lah ya. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu paling penting. Oke, thank you. Super ya. Nah, tidur.